Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengungkapkan target realistis skuad asuhannya pada ajang AFC Futsal Men's Asian Cup 2026. Dalam jumpa pers di Jakarta Senin 26 Januari, Souto menyatakan tim Merah Putih menargetkan lolos hingga babak perempat final pada turnamen bergengsi ini. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Asia Futsal 2026 yang berlangsung pada 27 Januari hingga 7 Februari 2026. Dalam konferensi pers, Souto menegaskan timnya akan fokus menghadapi satu persatu demi mencapai target yang ditetapkan. Meski demikian, pelatih asal Spanyol itu menyadari perjalanan timnya tidak akan mudah. Ia menilai kekuatan lawan di Piala Asia Futsal 2026 berada di level yang berbeda. But to be honest, in Asia level, Indonesia didn't step yet. So for us, it's quite difficult this group phase because we don't have that experience that we are a national team that always qualify for quarterfinal, etc. For example, Kyrgyzstan last year, this year could be in Group A defeating Uzbekistan, and last edition of AFC they went in quarterfinal and they were one step ahead of reach the World Cup, so we don't have that big experience. Pada laga pembuka, Timnas Futsal Indonesia sukses meraih kemenangan 5-0 atas Korea Selatan. Dan di laga kedua, Indonesia kembali menunjukkan dominasi dengan mengalahkan Kyrgyzstan dengan skor 5-3. Hasil kemenangan dari dua laga ini mengantarkan Indonesia lolos ke perempat final sekaligus memenuhi target awal. Sekolah balap Valentino Rossi VR46 Riders Academy berkolaborasi dengan Pertamina Enduro kembali membawa pembalap muda tanah air untuk dilatih mengembangkan kapasitas diri dan keterampilan di Italia. Sebanyak 10 pembalap yang terseleksi dari berbagai ajang balap nasional dan internasional dijemput langsung oleh para mentor VR46 di sirkuit Mandalika, Lombok, Selasa 27 Januari. Sebelum diberangkatkan ke sekolah balap VR46 di sirkuit Misano, Italia, para pembalap akan terlebih dulu menjalankan sesi pembekalan selama 3 hari. CEO VR46 Riders Academy, Carlo Casabianca, mengatakan bahwa wadah pendidikan balap ini ingin mencetak generasi pembalap di masa depan. As they said, we found a very interesting group of riders that they want to learn, because first thing is that you want to learn and you want to sacrifice your time to succeed. And so when we find these elements, we are happy to share the knowledge for the young riders. So they learn, they can apply, and they can become good riders in the future. Sementara mentor VR46 yang juga pembalap MotoGP Franco Morbidelli menyatakan sangat senang bisa berbagi pengalaman bersama pembalap muda Indonesia. We had the chance already to work with some Indonesian riders, youngsters, and it's been amazing. We had fun together. We trained. We enjoyed motorcycle together, and that was the most important. And we had the chance to see that some youngsters from Indonesia are fierce and are eager to be real riders. Rangkaian program pembinaan ini juga diperluas dengan kegiatan edukatif di luar lintasan balap, yakni melalui pelatihan kepada 10 mekanik terpilih dari Sekolah Menengah Kejuruan di Lombok. Pelatihan mekanik ini untuk memperluas wawasan praktis mengenai penyiapan motor, sistem pelumasan, dan perawatan kendaraan sesuai standar balap profesional. Indonesia kembali mencatatkan sejarah di SEA Games 2025 Thailand dengan finish sebagai runner-up. Dalam ajang olahraga multi-event Asia Tenggara ini, kontingen Indonesia mengoleksi sebanyak 333 medali, terdiri atas 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu, sekaligus mencatatkan raihan emas terbanyak Indonesia sepanjang keikutsertaan di ajang SEA Games.
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR RI Selasa 27 Januari memberikan apresiasi atas capaian kontingen Indonesia di ajang SEA Games 2025. Akhirnya yang targetnya tadinya 80 emas, ini kita mendapat 91 emas. Ini prestasi yang sudah tidak pernah kita lihat selama 30 tahun. Tentu tantangannya masih ada. Karena tahun depan SEA Games-nya di Malaysia. Jadi sebagai tuan rumah pasti ingin juara umum. Kalau kemarin Thailand kita bersaing dengan Vietnam, nah nanti di SEA Games Malaysia tuan rumah biasanya juara umum, kita harus berjibaku dengan Thailand dan Vietnam. Nah inilah yang saya juga dorong dari sekarang, dari Kedeputian sudah mempersiapkan dan evaluasi untuk SEA Games 2027. Hasil di SEA Games 2025 menjadi ajang tertinggi bagi Indonesia saat tampil di luar kandang sejak SEA Games 1995 di Chiang Mai, Thailand. Menurut Erick, pencapaian ini merupakan catatan bersejarah yang sudah tidak terlihat selama 3 dekade terakhir.